Alhamdulillah kita yang kami hormati dan yang kami banggakan, Bapak Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia, Bapak Muhammad Ramli, yang merupakan inspirator dan motivator bagi kita semuanya. Yang merupakan beliau sangat luar biasa, yang sangat antusias dalam peningkatan kompetisi guru selama 5 tahun memimpin Ikatan Guru Indonesia. Kita doakan mudah-mudahan senantiasa sehat selalu dijaga. Yang kami hormati dan yang kami banggakan, Bapak narasumber hebat kita, Bapak Imron Rosidi. Yang kami hormati dan yang kami cintai, Bunda Umi Lestari yang sempat hadir di tengah kita, terima kasih juga. Kemudian yang saya hormati para panitia serta pengurus Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Bone, serta Bapak Ibu Guru Hebat Indonesia yang telah hadir dalam acara workshop ini, yang telah berkenan dengan seikhlasnya berdonasi untuk meringankan beban para saudara-saudara kita korban bencana gempa bumi di Kabupaten Bone dan Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kesehatan, nikmat rezeki, dan nikmat iman, sehingga kita masih bisa ditemukan di tempat yang melalui webinar ini atau workshop kegiatan ini dan bersilaturahim sambil belajar dan berdonasi. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari arah kegelapan ke arah kebenaran. Dan tentunya ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada para peserta workshop yang telah berdonasi, ya meskipun hanya sekedar melalui webinar ini, namun kami sangat berharap mudah-mudahan nantinya apa yang sudah didonasikan bisa berguna kepada saudara kita para korban bencana gempa bumi di Dan ucapan terima kasih juga kepada para panitia serta pengurus Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Bone serta semua pihak yang telah membantu hingga terselenggaranya kegiatan workshop donasi di Kabupaten Bone pada hari ini. Alhamdulillah tentunya kita mengetahui bahwa kegiatan workshop yang diselenggarakan di Kabupaten Bone ini sebenarnya bukan hanya hari ini, tetapi dulu-dulunya sudah diselenggarakan. Meskipun hari ini kami melakukan workshop hanya dilakukan secara donasi untuk para korban, tetapi insya Allah untuk kegiatan-kegiatan berikutnya, insya Allah kita akan planningkan untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat lagi insya Allah. Nah, adapun tujuannya, ya tentunya tadi yang sudah sampaikan bahwa kita melakukan kegiatan workshop ini untuk bertujuan untuk mendonasikan segala apa yang sudah disumbangkan, apa yang sudah dikasihkan dari para peserta untuk para korban saudara-saudara kita di Kabupaten Sulawesi Mamuju dan Kabupaten Majene Sulawesi Barat yang telah korban menjadi korban gempa bumi. Nah, pada hari ini kami melaporkan meskipun pesertanya hanya terbatas sekian orang, tetapi kami sangat yakin bahwa semua peserta pada hari ini akan senantiasa antusias dan semangat untuk belajar, dan tentunya yang telah berdonasi bisa dan mampu untuk meningkatkan kompetensi, dan tentunya apa yang sudah didonasikan bisa bermanfaat untuk kita. Dan kepada semua peserta, saya berharap mudah-mudahan kita nantinya bisa saling semangat, bisa saling berkolaborasi dalam peningkatan kompetensi guru selanjutnya insya Allah. Demikian yang sempat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Bagi dan kurangnya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sharing and growing together. Salam sehat selalu. Halo, silakan Bunda Maisuri. Diambil alih. Halo Bunda. Masih nggak bisa. Oke. Untuk selanjutnya saya persilakan Bapak Muhammad Ramli Rahim sebagai Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia.
memberikan sepatah dua patah kata lalu membuka kegiatan ini. Silakan Bapak. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya nggak dengar ya? Bagus Pak, bagus. Sudah Bagus. Alhamdulillah la siyar sara rasulullah bil huda wa dinil haq walau karihal kafirun walau karihal musyrikun kawan-kawan Ikatan Guru Indonesia, Ibu Agus Nawati, Ketua IGI Kabupaten Bone, yang kami hormati, kawan-kawan semua Ikatan Guru Indonesia yang hari ini punya maksud sangat baik untuk membantu kawan-kawan yang lagi mengalami kesulitan di Mamuju Sulawesi Barat. Alhamdulillah, ini sebuah gerakan yang luar biasa sebenarnya di tengah upaya kita untuk melaksanakan kongres yang 3 hari ke depan kita akan laksanakan. Saya sebenarnya sangat salut dengan kawan-kawan semua. Tadi pagi saya masih buka acara di Wonogiri, Sagu-Sagu 4. Tidak banyak organisasi yang terus-menerus bergerak meskipun sudah menghampiri kongres. Biasanya organisasi itu kalau sudah menjelang kongres 2 atau 3 bulan sebelumnya tidak ada lagi kegiatan organisasi. Mereka semua sibuk mengurus kongres. Dan ini sebenarnya juga ada tercermin di kawan-kawan yang sibuk menjadi tim sukses atau sibuk menjadi kandidat. Jadi kegiatannya lebih banyak fokus ke upaya kampanye dan bagaimana memperkenalkan diri di kawan-kawan yang lain. Tetapi kawan-kawan IGI justru berbeda. Seperti tadi di Wonogiri, ya mereka masuk ke Sagu-Sagu keempat. Dan Wonogiri ini IGI terbaik di Jawa Tengah. Mereka sangat luar biasa membangun kekuatan guru di sana, dan kepala dinas, bupati, dan semuanya sudah berpihak kepada mereka. Sehingga hal seperti ini yang kita harapkan ke depan bisa lebih baik lagi di Ikatan Guru Indonesia. Saya sendiri secara pribadi mengapresiasi semua hal yang kawan-kawan lakukan, terutama yang sifatnya menggugah kemanusiaan. Jadi kalau hari ini kita berupaya menggugah kemanusiaan kawan-kawan, berapapun jumlah sumbangannya tidak masalah. Yang penting ada niat tulus dan suci untuk membantu kawan-kawan miskin. Dan ini bukan hanya sekedar membantu korban, tapi juga membantu kawan-kawan IGI yang bergerak. Ya. Jadi kalau misalnya banyak yang menyumbangkan, mereka lebih semangat lagi untuk bekerja lebih giat lagi untuk bisa mendapatkan donasi lebih banyak untuk membantu kawan-kawan guru yang ada di daerah bencana maupun masyarakat umum yang ada di daerah bencana yang terdampak gempa bumi. Kemarin IGI juga membantu kawan-kawan di Kalimantan Selatan dan Sulawesi Barat. Di Kalimantan Selatan sekarang sudah mungkin masuk hari ke-20 ya, atau 13 hari terendam banjir. Dan itu ya kita jadi teringat kejadian Nabi Nuh misalnya, yang semua tenggelam, dan bukan cuma manusianya yang kita pikirkan, tetapi lahan pertanian akan gagal panen, kemudian hewan-hewan akan mati dan sebagainya. Ini menjadi masalah serius yang akan dihadapi setelah banjir itu berlalu. Dan kalau di Sulawesi Barat lebih parah lagi, karena hanya dalam hitungan beberapa detik begitu banyak korban yang berjatuhan. Dan ini korban yang meninggal ya urusannya selesai. Tetapi yang tidak meninggal ini yang mungkin lebih repot karena mereka tidak punya tempat berteduh sementara hujan masih luar biasa. Kemudian mereka tidak punya baju karena baju mereka tertimbun reruntuhan, dan harta mereka tidak jelas di mana, dan itu semua jauh lebih berat sebenarnya dibanding yang meninggal. Ya kalau yang meninggal ya sudah selesai lah urusan mereka. Yang tidak meninggal ini yang repot, dan biasanya bantuan-bantuan itu hanya akan masuk di 1 minggu 2 minggu pertama, sehingga memang butuh upaya-upaya yang lebih maksimal, bukan hanya sekedar pada saat ada kejadian, tetapi setelah itu mereka juga akan tetap kesulitan. Dan karena itu saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan IGI Kabupaten Bone
Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas upaya Bapak Ibu semuanya, dan insya Allah semua ini bisa menjadi amal kebaikan kita di akhirat kelak, bukan sekedar di dunia. Saya kira seperti itu kawan-kawan sekalian. Selamat berjuang untuk bisa membangun donasi semakin mungkin supaya bisa dibawa dan diserahkan kepada korban gempa bumi di Mamuju dan Majene. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ramli atas kata sambutannya, dan saya mohon Bapak sudah membuka ya tadi ya? Sudah ya? Sudah dibuka? Sekalian? Sudah? Halo? Bunda, udah dibuka ya sama Pak Ramli ya? Belum. Ya, sekarang kalau belum silakan Bapak membuka acara ini secara resmi, baru nanti kita persilakan Pak Imron untuk membawa acara. Bismillahirrahmanirrahim. Program donasi kawan-kawan IKI Kabupaten Bone untuk Majene dan Mamuju dengan senantiasa mengharap rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita buka dengan resmi dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Baik, terima kasih Pak Ramli atas waktunya memberi sambutan dan membuka kegiatan ini. Baik, untuk selanjutnya untuk mengefisienkan waktu, Bunda Masyuri masih terkendala jaringan ya Pak Imron. Saya berikan waktunya ke Pak Imron untuk memaparkan materinya. Nanti kita buka sesi tanya jawab. Bapak Ibu boleh berinteraksi langsung dengan Pak Imron dengan cara mengklik tombol raise hand di kolom chat atau menuliskan pertanyaan. Silakan Pak Imron. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya untuk Pak Ketum, Pak Muhammad Tamsin Hakim, mudah-mudahan disehatkan selalu di akhir kepengurusan beliau. Terlalu banyak cobaan, tapi saya yakin yang dicoba ini hanya orang-orang yang hebat, dan saya yakin sekali Pak Ketum bisa melewati cobaan ini. Salam hormat juga untuk Ibu Ketua IPB, guru penggerak saya, calon guru penggerak saya di program guru penggerak. Mudah-mudahan kegiatan hari ini berbuah pahala dan donasinya bisa dimanfaatkan oleh yang membutuhkan. Untuk rekan-rekan panelis lainnya, semoga bisa bertahan kurang lebih 2 bulan menemani para peserta, karena workshop kita hari ini kita akan lebih banyak berinteraksi langsung dengan peserta. Sekalian mohon izin kalaupun ada peserta yang ingin share screen atau apa, mungkin bisa dinaikkan ke panelis jika diizinkan. Baik Bapak Ibu, terutama untuk peserta, izinkan saya Imran Rusyadi, guru juga seperti Bapak Ibu semua di SMA 16 Makassar, yang masuk pengabdian 15 tahun. Mudah-mudahan pengalaman-pengalaman yang saya miliki selama mengabdi dan berbagi dengan rekan-rekan ibu semua bisa saya tularkan sedikit demi Bapak Ibu yang membutuhkan materi kita hari ini. Untuk hari ini sebenarnya saya mempersiapkan belum presentasi ya? Belum. Jangan grogi Pak. Ini sudah presentasi dari tadi. Sorry. Nggak apa-apa. Jadi ini salah satu modul dari kanal saya Sagu Sapres. Lama sekali kanal ini vakum. Bukannya saya beraktivitas di Lontara, tapi berkat desakan dari Ibu Agus Nawati, kanal ini aktif lagi. Saya berterima kasih. Salah satu modul yang Sagu Sapres kembangkan itu terkait presi. Bapak Ibu, Sagu Sapres ini kanal pelatihan untuk guru belajar cara berpresentasi dengan mudah, dengan tidak mengandalkan aplikasi. Ya.
dan tidak ribet. Dalam artian saya sengaja memilih aplikasi-aplikasi atau fitur-fitur yang akan mudah dimanfaatkan oleh Bapak Ibu, walaupun tingkat IT-nya masih menengah ke bawah. Pemahaman IT masih menengah ke bawah, dalam artian guru yang baru mengenal IT pun jika mendalami modul sangat sederhana. Baik, di Presi.com ini yang pertama kita tentunya akan membuat akun ya. Membuat akunnya itu membuat akunnya di sini. Bapak Ibu boleh Presi.com. Oke. Saya percepat saja yang di file PowerPoint saya, karena biar kita agak aman nanti di praktik langsungnya ya. Jadi di Presi.com ini Bapak Ibu ya, ada dua yang bisa diklik di halaman awal Presi.com, yaitu di Get Started ataukah di For Educator. Saya tidak menyarankan Bapak Ibu klik di For Students dan For Business, karena di situ template-templatenya agak berbeda kebutuhannya dengan Bapak Ibu. Setelah mengklik For Educator, tinggal klik isi data-data untuk free basic account, nama, alamat email. Di sini saya menggunakan alamat email IG ya, tapi Bapak Ibu boleh pakai alamat email yang sebelumnya. Ibu boleh juga pakai Gmail. Saya yakin Gmail semua Bapak Ibu punya ya. Walaupun belum punya, membuat Gmail itu tidak butuh menit. Pakai Gmail yang sudah aktif, itu masukkan passwordnya, centang IMATERABOT, centang ISFI, kemudian continue. Nah itu biarkan beberapa saat proses pembuatan akun selesai. Kemudian Bapak Ibu boleh kembali ke halaman login. Halaman login Bapak Ibu tinggal masukkan mail dan password yang setelah itu selesai fase pertama pembuatan akun. Ini sangat cepat. Nanti pada tahap praktik atau pendampingan di grup WA, saya siap ini satu persatu dari peserta. Nah, ini untuk fase kedua, kita berkreasi dengan template. Ini tampilan awal Prezi ketika kita sudah login. Jadi kita sudah login, tampilan awalnya seperti ini. Nama kita di sudut atas, kemudian ada beberapa template yang bisa kita pakai. Di bawah sini proyek-proyek yang pernah kita buat di awal proyek. Menu Prezi video, menu untuk pembuatan video presentasi. Prezi desain, kalau Bapak Ibu mungkin mau membuat infografis, membuat flyer, membuat media pembelajaran 2 dimensi, itu bisa di Prezi desain. Jadi ya, Prezi desain ini mirip-mirip Canva, mirip-mirip poster My Wall, dan aplikasi untuk pembuatan media 2 dimensi. Nah, khusus untuk hari ini, kita akan fokus di Prezi Present. Prezi Present ini menu untuk membuat presentasi, media presentasi yang nanti hasilnya itu tersimpan secara online. Kenapa saya memilih Prezi? Biasanya, karena ini sudah zaman 4.0, kita semua itu Internet of Things, jadi semua ada di internet. Jadi ada materi-materi yang ingin kita presentasikan itu tertinggal di rumah, tertinggal di laptop, dan lain-lain. Tapi kalau Bapak Ibu punya Prezi, akun Prezi, itu sudah tersimpan secara cloud, secara internet. Jadi untuk buka di mana saja, yang penting Bapak Ibu dengan internet. Ada juga aplikasi Prezi di Play Store, itu untuk menampilkan. Kalau Bapak Ibu sudah bisa menampilkan
dari layar HP langsung ke LCD, itu saya sarankan Bapak Ibu juga Play Store di Play Store, sangat memudahkan untuk tampilkan dari Android Bapak Ibu. Jadi kalau mau presentasi mengajar akan lebih kekinian, lebih keren lagi kalau di tampilan awalnya Bapak Ibu bisa nanti sendiri ya. Karena proyek untuk menentukan ini sendiri kita akan bermain di menu keempat, Presi Present. Nah, untuk Presi Present, di sini ada 3 kotak dasar, 3 kotak awal. Pertama ini create from template, kemudian start from start, ini convert from PowerPoint. Jadi 2 menu yang kecil ini mungkin sengaja pihak Presi kasih kecil karena ini saya tidak terlalu direkomendasikan. Saya pribadi jarang sekali, bahkan untuk convert dari PowerPoint pernah saya coba, tapi hasilnya tidak seperti yang saya bayangkan karena file PowerPoint-nya malah terbongkar. Kemudian memang cara kita men-setting file PowerPoint dengan nanti file Prezi-nya akan sedikit beda. Jadi akan lebih mudah kalau memang kita create from template, kemudian untuk convert PowerPoint-nya kita abaikan. Ini dari halaman kosong ya. Ini mulai dari kanvas yang kosong. Kita coba nanti akan dari from template. Nah ini template-template yang lumayan banyak. Banyak nih ya, dan dalam ini masih ke bawah masih banyak. Jadi banyak sekali yang bisa kita pakai, banyak sekali yang kita bisa edit kali untuk dijadikan presentasi. Saya biar lebih mudah, saya sebentar mau pakai yang ini. Yang ini satu template yang lumayan sederhana. Oke, saya rasa itu Bapak Ibu tidak usah tadi ada yang mau bertanya, tidak usah khawatir nanti karena ini kita workshopnya mini workshop, Bapak Ibu tidak terlalu banyak, misalnya per orang saya siap dampingi, file dari modul saya nanti akan saya kirim ke grup WA, itu akan memudahkan mau bertanya satu persatu misalnya. Oke, saya tutup share yang ini. Karena setelah ini kita langsung praktik ya. Kemudian saya mau share yang apakah Bapak Ibu sudah membuka paginya masing-masing? Ini halaman awal, saya sudah login. Ini sudah halaman Prezi ya. Sudah halaman Prezi, sudah online. Halaman Prezi saya, ini sudah akun saya. Ini bawah proyek-proyek yang pernah saya buat di Prezi. Kalau banyak, tapi adalah akun yang untuk pembelajaran. Saya tidak mau buka, karena itu materi pelajaran saya. Saya untuk siswa saya buatkan akun tersendiri biar linknya tidak tergabung begitu Mas. Jadi kita coba ke Prezi Present. Jadi penggunaan jaringan mendukung. Kita klik Prezi Present, kita klik Create from Template. Kalau Bapak Ibu di rumah ada yang sambil mengikuti langkah-langkah dari saya, diperbolehkan. Ini yang membedakan kekuatan yang kita masukin, mana duluan terbuka. Itu. Ini template banyak sekali, semua bisa kita pakai.
tapi saya mau ke yang ada nuansa pendidikannya. Education dan non-bit. Ini bawah semua bisa kita pakai ya. Semua kita pakai, tapi saya mau pilih yang kita dipilih, kita klik use this template. Tunggu loading ya. Oke, setelah terbuka sedikit demi sedikit. Oke, yang perlu Bapak Ibu pahami, saya sedikit memakai istilah slide aja biar Bapak Ibu yang terbiasa dengan PowerPoint tidak lalu cukup ya. Jadi di Prezi ini ada beberapa frame atau slide. Backgroundnya ini tidak akan berubah. Background ibu guru yang sedang menulis di papan tulis ini tidak akan berubah karena itu satu background yang pakem. Nah, yang berubahnya itu di sini. Dan bisa kita rubah itu di teksnya. Kita bisa tambahkan masuk nanti gambar dan lain-lain. Ini ada frame kedua. Ini bisa kita di dalamnya ada teks lagi. Kita bisa edit lagi. Dan di frame yang ketiga ada lagi teks. Di frame keempat ada lagi teks. Jadi seperti itu. Jadi kita bermain dari frame ke frame hanya untuk mengedit teks. Dan menambahkan gambar sesuai dengan materi pelajaran kita. Kita di sini pelan-pelan saja biar Bapak Ibu di rumah juga bisa. Ini bisa kita geser-geser ya Bapak Ibu ya. Di sini ini bisa kita geser. Caranya digeser itu diklik kanan, kemudian ditahan, klik drag ya. Di drag aja digeser. Ukurannya kalau Bapak Ibu mau perkecil atau besar boleh. Kalau ke sudut dari kotak ini, kotak kerjanya baru ini bisa digeser. Yang garis kuning ini, garis kuning tadi itu garis penghubung dari frame yang satu ke frame berikutnya. Ini bisa kita ganti garisnya, misalnya dari frame ini ke frame ini dulu, baru ke bawah. Itu bisa alurnya bisa kita rubah. Yang tidak bisa kita rubah ini background dasarnya yang papan tulis dan ibu ini. Dan tidak bisa terubah. Jadi ini semua bisa kita ganti menyesuaikan saja. Walaupun mau dihapus juga boleh. Dihapus juga boleh, tinggal diklik dan kita delete, dia terhapus. Kembalikan tinggal klik Window atau Ctrl Z. Oke, kembali. Jadi sama, kalau mau menambahkan gambar, masuk ke dan email jadi boleh, video boleh, tapi kalau gambar dan kita ke
dan upload image boleh, pakai image yang tidak ada di sini juga boleh. Ini fake image yang sudah ada di cloud dari Prezi boleh. Ada image, ada gambar yang cocok dengan materi Bapak Ibu. Kalau mau upload, upload dari folder Bapak Ibu, upload folder. Pakai, maaf ya, pakai logo sekolah saya untuk memudahkan. Gambarnya pun bisa kita sesuaikan. Dan ini tinggal utak-atik template saja Bapak Ibu. Template, jangan khawatir template-nya mau rusak apa, karena dia tidak membebani memori dari laptop kita atau komputer kita. Dan dia tersimpan secara cloud, tersimpan di akun kita. Akun kita pun akunnya gratis dan tidak berbayar. Mungkin ada yang klik salah, mungkin salah klik sampai terpilih akunnya hanya 14 hari trial. Tidak apa-apa, setelah 14 hari kita lanjutkan saja pakai akun yang free. Abaikan saja kalau ada permintaan pembayaran, itu Bapak Ibu boleh abaikan saja, itu tidak akan menutup akun kita. Penting kita pakai fitur-fitur yang free, yang tidak terkunci, itu nah, seperti ini Bapak Ibu, kata-katanya, semua tulisan, semua teks-teks ini bisa kita ganti, bisa kita hapus, bisa kita sesuaikan. Jadi kalau untuk membuat materi, nah ini bisa kita masukkan di sini materi agak panjang, mungkin satu paragraf, kita copy paste ke sini boleh. Kembali, klik robek, atau tanda panah ke kanan ya, ke kanan juga boleh. Oke, untuk menambahkan topik dan lain-lain itu sangat memungkinkan, tapi itu mungkin akan seperti ini, kan merubah template, sedikit merubah template. Kalau kita menambahkan topik, itu sangat memungkinkan kalau Bapak Ibu mungkin merasa, oh saya masih butuh satu frame lagi, ini perlu diatur. Kalau Bapak Ibu mau menambahkan topik atau slide. Oke, setelah itu anggaplah ini sudah selesai. Kalau mengerjakan begini tidak mungkin 1-2 jam ya Bapak Ibu untuk membuat media pembelajaran. Itu yang beberapa jam ya, mungkin lebih. Dan mungkin butuh waktu khusus fokus untuk ini. Anggaplah ini pekerjaan kita sudah selesai. Yang tidak perlu tadi, teks misalnya teks yang tidak perlu, ini anggaplah teks tidak perlu, bisa hapus. Karena anggap tadi ini belum ini ya di titik sini. Nah, di dalamnya kan masih ada teks, tapi anggaplah ini saya tidak butuhkan, ini saya hapus. Di template-nya yang tidak dibutuhkan bisa dihapus, apakah kalau masih kurang ditambahkan. Setelah ini semua sudah selesai, Bapak Ibu boleh klik di send. Nah ini kita sudah boleh tampilkan. Nah, cara menampilkannya itu ini halaman paling awal. Jadi kalau di PowerPoint kita klik next atau klik istilahnya di next gitu ya. Tapi kalau di Prezi ini kita tinggal panah kiri
dengan panah kanan. Panah kanan untuk kembali, panah kiri untuk berikutnya atau selanjutnya. Ini saya pilih panah kiri. Ya. Tampilannya nanti di slide kita seperti ini di layar. Akan terkesan permainan zoom-nya, zoom in dan zoom out. Lagi, ini saya tekan panah kiri terus. Kalau misalnya terlewatkan, kita boleh ke panah kanan. Panah kanan kembali lagi ke frame sebelumnya. Seperti itu Bapak Ibu, tampilan kalau presi kita sudah selesai. Nah untuk share-nya, untuk share ke grup misalnya, ini ada kolom share ya. Hanya untuk pembelajaran online, anak-anak tidak langsung melihat di Zoom atau di Google Meet atau di ini, materinya boleh di-share ke Classroom misalnya atau ke grup WA. Nah, kalau mau di-share, kita harus kembali dulu. Kita boleh yang langsung, kita kembali dulu ke project. Ini saya close dulu. Kita close project. Ini materi kita yang tadi. Ini yang roda gigi ya, kayak alam-alam pengaturan. Nah di sini bisa kita ambil linknya. Yang boleh juga langsung dengan ini copy kemudian dipaste ke misalnya grup WA atau ke Classroom anak sebagai materi yang nanti anak tulis sendiri kemudian bisa mempelajari. Yang ada loading. Saya rasa itu dulu untuk pemaparan materi. Mudah-mudahan ada Bapak Ibu yang sementara mengerjakan, jadi misalkan pertanyaan, silakan saya kembalikan dulu ke Ibu Mesri yang menjadi host. Saya juga bingung yang namanya Suri. Oke, silakan Bapak Ibu. Ini mini workshop, jadi Bapak Ibu nggak usah malu-malu. Silakan raise hand kalau mau coba memperlihatkan kesulitannya secara langsung. Nanti saya naikkan ke panelis biar bisa melakukan presentasi gitu ya, memperlihatkan ke Pak Imron kesulitannya di mana. Nggak usah malu-malu. Semua belajar pasti bisa. Oke. Saya aja kalau nggak bisa bawel nanya ke Pak Imron. Oke. Nah, sudah bisa. Kan dulunya nggak bisa. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya atau sudah paham atau mau dilanjutkan atau bagaimana? Oh, ini ada pertanyaan di kolom chat nih Pak Imron. Pak, setelah 14 hari, apakah aplikasi free-nya harus berganti berbayar? Nggak harus, yang tadi saya lakukan. Mungkin ada, mungkin beberapa email ya, mungkin ada biasanya yang komplain ini emailnya belum terverifikasi, jadi ya. Tapi kalau akun saya ini sudah lewat 14 hari, bukan 14 hari. Setahun lebih? Setahun lebih? Iya, mungkin setahun 2 tahun lebih belum pernah bayar sampai sekarang. Jadi
Silakan Bapak Ibu coba. Apakah Bapak Kalau pakai ada Gmail atau di- G Suite? Gmail biasa. Gmail biasa. Oke. Bapak bisa nggak ditampilkan, ini ada yang privat nih ke saya ya. Bapak bisa nggak ditayangkan hasil yang sudah jadi presentasi Bapak? Ini ada Pak Sarwan ya. Ntar dulu, ini yang privat dulu, sabar. Oh yang privat. Ini ada yang oke. privat. Bapak bisa nggak ditampilkan hasil yang sudah jadi baru ke Pak Sarwan? Sabar ya Pak Sarwan ya. Yang sudah jadi anggapnya. Ini agak panjang ya, tapi yang agak panjang. Ya nggak apa-apa. Durasinya agak panjang durasinya. Ya, Pak Sarwan sabar. Kalau sabar disayang. Yang istri. Oke, ini sudah komplit loadingnya. Kita tinggal Belum share screen. ya. Astaga. Kopi coba, ngopi, ayo. Lain tadi Itu di gudang nggak ada tikus kan? Aduh. ada. Nah ini Bapak Ibu hasilnya ya. Yang hasil itu setelah jadi dipresentasikan jadinya seperti ini. Simsalabim. Ini tampilan sebelumnya di sini di all project ya Bapak Ibu. Ya. All project kita ini kan proyek-proyek yang pernah saya buat. Nah, saya pilih salah satu filenya, file project. Klik yang tanda ini, segitiga ya, tanda play. Nanti dia muncul tab baru. Baru ini tab barunya. Nah, kita tinggal klik present. Oke. Prok ya. Nah. Apa? Nah, keren Nah, kan? setelah kita klik present, barulah kita bermain di panah kiri, panah kanan dari keyboard kita. Satu kendalanya, kalau mau pakai yang pointer, tidak semua pointer bisa terkoneksi untuk aplikasi online. Tapi pernah saya memakai satu pointer pinjaman dari dosen saya, itu bisa. Jadi entah saya lupa catat apa merek pointernya, tapi dia sudah koneksi dengan aplikasi online. Jadi untuk pakai Prezi itu sudah. Berarti Tapi mungkin kalau kalau kita punya pointer harus dicek dulu ya, tersambung nggak ke Prezi ya, karena nggak semuanya tersambung begitu ya. Iya. Coba Pak di play Ada Pak. semuanya. Nah ini tinggal panah kiri panah kanan aja. Ini panah kiri lagi, dia tampilan baru lagi seperti itu. Jadi ini karena ini kita presentasi, dia no sound. Boleh kita tambahkan sound dan lain-lain, boleh. Tapi karena ini kan seperti kita sementara presentasi di depan kelas. Nah, Ini template-nya udah dibikinin ya Pak ya, kita tinggal mengedit-edit aja ya. iya, ini template Prezi zaman dulu. Zaman purba. Iya, zaman pertama kali saya kenal Prezi ini template cuma ada satu template pada saat itu. Soalnya Sekarang sudah banyak sekali template-nya. soalnya aku belum nemu tuh yang kupu-kupu cantik itu. Weh ada Nah, almarhum. ini ada almarhum. Ini berarti gambar bisa kita masukkan ke kopi atau ke frame-nya. Ini bukan Prezi pembelajaran sih, tapi Prezi presentasi kegiatan. Kayaknya banyak foto-foto almarhum. Ada dua almarhum di sini, ada Pak Abdul Hasid dan Pak Iya. Basman. Ada Pak Basman itu almarhum. Baik, seperti itu ya Bunda tampilan Prezinya. Sebenarnya awal saya mengenal Prezi juga Bapak Ibu klak-klik. Tapi setelah tahu kuncinya ternyata mudah. Kuncinya adalah Bapak Ibu mau ngulik-ngulik ya Pak Imran gitu ya. Jangan takut salah. Jangan takut salah. Dari salah kita belajar begitu ya Bapak Ibu ya. Betul sekali. Karena ini enaknya kalau ngedit template. Istilahnya salah edit pun template-nya enggak ngapa-ngapain, enggak rusak, kita enggak bayar. Enggak terhapus seperti itu. Baik. Ini tersimpan online. Enggak ribet lagi save-nya di mana, tersimpannya di mana.
dia otomatis tersimpan semua di all project. Jadi dan bagusnya kalau aplikasi yang online seperti Prezi ini, saya yakin ada pengembangannya terus. Dulu waktu saya baru pertama kenal Prezi, dia masih Prezi Present dengan satu template saja. Yang kupu-kupu Sekarang tadi, sudah yang ada kupu-kupu Prezi, ya. yang kupu-kupu dan ini. Kupu ini template awal, ini 2018. Oke. Sekarang banyak yang lebih cantik ya presentasinya ya. Saya baru buka dan ternyata template-nya makin banyak dan makin yang berkaitan dengan pendidikan itu makin banyak dan kita bisa menggunakan. Jadi kalau Bapak Ibu yang mungkin saja sudah bosan dengan PowerPoint yang tampilannya seperti itu, ya boleh meng-capture slide PowerPoint-nya kemudian bawa ke Prezi. Jangan import keseluruhan, jangan import satu file ke Prezi, tapi capture slide-slide yang Bapak Ibu rasa cocok dengan materi pelajarannya, itu di capture, apakah pakai sendiri atau langsung di capture saja. Itu yang dimasukkan ke topik atau frame di Prezi, seperti masukkan gambar. Dan enaknya kalau online begini Pak Imron, kita nggak bawa laptop, ketika mau presentasi bisa pinjem dan kita langsung presentasi begitu ya, nggak berat bawa-bawanya ya. Betul sekali. Yang penting ingat email dan password akunnya. Iya. Jadi bisa dibuat di mana saja. Baik. Kita lanjut ke pertanyaan Pak Sarwan nih, karena Pak Sarwan sudah gelisah menanti jawabannya. Ini seperti PowerPoint yang di display Pak Imron, keren tampilannya Pak. Ya, PowerPoint sebenarnya bisa ada efek zoom in zoom out-nya, tapi itu lumayan apa ya, untuk membuat satu efek zoom in zoom out itu per karakter di PowerPoint itu menurut saya agak memakan waktu lama dan ribet. Jadi karena di Prezi ini dia identitasnya seperti itu, zoom in zoom out. Nah, kita dengan mudahnya saja kita edit teksnya, menambahkan gambar yang kita butuhkan, menghapus yang bagian-bagian tidak dibutuhkan atau menambahkan, sudah selesai. Nah, ribet-ribet lagi simpan filenya dan lain-lain. Jadi begitu kita mengupdate, dia real time menyimpan begitu ya? Real time menyimpan. Jadi jangan khawatir lupa di save atau apa, dia otomatis. Kayak saya kan suka lupa nyimpen tuh gitu, tiba-tiba aduh udah nyampe mana ya gitu. Kalau dengan ini mah langsung tersimpan ya. Langsung tersimpan. Ini akun saya baru sadar mulai 2018 tadi sudah ada akun, hampir 2 tahun dipakai dan semua proyek yang ada di akun yang ini itu masih tersimpan, belum terhapus. Baik. Terus kita nggak usah cari yang berbayar ya, carinya yang free aja ya, template-templatenya ya. Sampai sekarang saya belum pernah ada transfer ke pihak Prezi. Ya. Dan pihak Prezi pun tidak pernah kirimkan debt collector ke rumah saya, jadi jangan loh. Takut. Jadi santai aja kita pakai Prezi yang gratis. Sama halnya dengan Photun gratis, jadi belum pakai kartu kredit dan lain-lain. Baik. Intinya kalau kita mau mengulik-ngulik Bapak Ibu, banyak yang gratis yang bisa kita pergunakan di masa PJJ ini agar murid-murid kita nggak bosen monoton pengajarannya itu aja gitu ya Pak Imron ya. Baik, silakan Bapak Ibu angkat tangannya, jangan angkat kakinya. Yuk kita berinteraksi dengan Pak Imron. Mungkin Bapak Ibu kesulitan bikin akun, yuk naik ke panelis, kasih lihat kesulitannya di mana. Ini dari Bu Harmi. Pak, ilmu ini sangat baru bagi saya. Kalau menurut pengalaman Pak Imron, apa kelemahan dari Prezi ini, Pak? Setiap aplikasi ada kelebihan dan kelemahan. Untuk Prezi ini, ya tentunya untuk kita orang di Indonesia yang masih
jatah internetnya masih dibatasi persekat-sekat. Tentunya kendala online-nya itu yang jadi kelemahan utama dari Prezi ini, karena ini Prezi dia butuh full online untuk meng-create satu media itu harus full online. Tapi kalau untuk menampilkan, apalagi kalau Bapak Ibu sudah punya aplikasi Prezi Viewer di Android, itu tinggal ditampilkan saja sudah boleh. Baik, seperti itu ya. Kelemahannya yang kalau saya bilang kelemahan, tapi ini sebenarnya kelebihan. Kenapa? Belum banyak orang yang pakai Prezi. Saya yakin dari sekian banyak guru, ya belum sampai 50% yang mengenal Prezi, dan Bapak Ibu ada kemungkinan jadi pioner pengguna Prezi di sekolah Bapak Ibu. Siswa-siswa mungkin akan terpukau sama halnya, ini pengalaman saya. Ketika saya pakai Prezi, siswa-siswa datang, Bapak, itu kok tampilannya bagus begitu, minta diajar mereka untuk buat laporan, mereka butuh sesuatu yang fresh juga, bukan PowerPoint lagi. Mungkin kelemahannya bedanya dengan PowerPoint ini harus selalu online ya Pak ya. Jadi begitu nggak bisa online ya tidak terbuka. Mungkin kalau saya sih melihat kelemahannya di situ ya. Tapi kalau dari sisi tampilan saya sih mengakui ini cukup menarik karena kartun-kartunnya nggak membosankan begitu ya. Ayo dong Bapak Ibu angkat tangannya, jangan angkat kakinya, kita berdiskusi santai. Ini mini workshop, Bapak Ibu akan dibimbing langsung oleh Pak Imron nanti membuatnya. Oke, ini banyak pertanyaan di chat, kenapa nggak mau angkat tangan ya? Saya sudah jinak kok, tenang aja. Kenapa jadi pada takut begini? Oke, Pak Imron ini dari Hasnawati. Assalamualaikum. Untuk pembimbingan nanti melalui grup mana Pak? Saya belum tergabung. Pembimbingannya hari apa? Silakan Ibu berdonasi dulu, nanti menghubungi panitia, nanti dimasukkan ke grupnya, begitu ya? Saya sok tahu banget ya. Aduh. Jadi ada sih grup WA dibuat oleh panitianya, nanti mungkin satu persatu boleh kontak ke Ibu Agusna atau Ibu Mesuli untuk ditambahkan ke grup peserta untuk pendampingan. Iya, tapi berdonasi untuk korban gempa begitu ya? Donasi seikhlasnya, mau sekian ribu, sekian puluh ribu, sekian ratus ribu. Asal ikhlas. Asal ikhlas itu. Karena kita niatnya donasi, saya juga tidak niat cari rupiah di sini. Saya juga proses donasi ilmu. Jadi kita semua berniat donasi dengan ikhlas. Baik. Jadi apapun pasti panitia akan cover dan akan masukkan ke grup. Kalau udah masuk grup, pembimbingannya berapa hari Bapak? Materi ini tidak berat sih, mungkin 3 hari Bapak Ibu sudah bisa eksplor keseluruhan dari Prezi. Jadi maksimal sampai, kalaupun Bapak Ibu ada kesibukan, saya pekan ini tidak terlalu sibuk sih, mungkin sampai hari Sabtu, hari Minggu saya masih siap mendampingi, tapi jadwalnya sore. Sore sampai malam ya kita pembimbingan. Karena kalau pagi beraktivitas dulu sebagai guru begitu ya. Baik. Jadi kita pagi dahulukan kewajiban utama, nanti sore sampai malam kita belajar bersama di grup peserta workshop donasi. Baik, pertanyaan berikutnya nih dari Bu Haryanti. Kalau kita ngajar pakai Zoom Pak, sebentar, ini kenapa loncat-loncat dianya? Kalau kita ngajar pakai Zoom Pak, project Prezi yang sudah dibuat bisa langsung di share screen Pak? Bisa. Ini kan seperti yang terjadi sekarang ini kan sedang kita webinar, anggaplah kelas online pakai Webex. Dengan pakai Zoom bisa juga langsung di share Prezi-nya. Oke. Pak, masih mau mencoba mendownload Prezi. Nah, Prezi itu bukan di-download ya, karena online ya Pak ya? Prezi tidak perlu di-download. Ada sih Prezi menyediakan aplikasi untuk downloadnya, untuk disimpan di dashboard.
tapi kurang lebih sama. Dia cuma apa istilahnya, untuk membuat shortcut saja di layar laptop Bapak Ibu. Tidak pakai, kalau pakai itu tidak perlu ke browser lagi, tidak perlu ke Google Chrome atau Mozilla lagi, Iya, tapi langsung ke di shortcutnya ya. Baik Bapak Ibu, Iya. di ruang chat Bunda Maisuri sudah membagikan link grupnya, yang mau bergabung silahkan. Nanti bisa bertanya-tanya di sana. Nah sekarang pertanyaannya sambil menunggu Bapak Ibu yang lain nih Pak, mungkin masih malu-malu atau masih mencoba. Pertanyaan saya, kalau kita mengerjakan Prezi ini di HP bagaimana Pak, atau di tab? Bisa? Kalau mau membuat Prezi, saya sarankan pakai laptop atau pakai komputer PC. Bukannya tidak bisa di HP, bisa sekali, tapi untuk kutak-atik teks yang kecil itu mungkin agak ribet ya kalau di layar HP. Kurang nyaman Kecuali ya? kalau kurang nyaman, kecuali kalau ujung-ujung jarinya memang sudah lentik, sudah terbiasa mengetik, ya itu bisa saja. Tapi kalau jari kayak saya, kayak kanebo kering ini, itu perlu pakai mouse enaknya. Jadi kembalikan ke kemampuan. Jadi boleh saja, boleh kalau di layar HP, tapi untuk enaknya mengedit pakai mouse itu di laptop atau di PC. Maaf. Baik, Bapak Ibu silakan yang mau bertanya kembali, masih ada waktu, kita sampai jam 15 WIB ya. Ya. Ya, nanti rekamannya di-share di grup workshop ya Bapak Ibu, serta materi dan pembimbingannya. Pak Imron dan panitia akan membimbing Bapak Ibu semua. Oke. Atau mungkin ada yang mau share tampilannya. Ayo. Kalau sebentar lagi utak-atik. Pak Anwar jadi Pak Sarwan. Ayo, dia lagi coba-coba nih, tadi ngejapri aku naikin ke atas. Pak Sarwan coba kasih lihat punya Bapak mana. Saya jadikan mana ya? Oh, belum naik. Pak Sarwan nggak bisa dinaikin ya? Berat apa ya badannya? Bapak kok nggak bisa dinaikin ke panelis ya Pak? Ini dari Ibu Siti Kalima. Apa katanya? Saya baru mengenal Prezi, mohon bimbingan untuk mengisi template-templatenya tadi. Apa saja yang perlu kita siapkan terlebih dahulu. Kalau saya pribadi, biasanya sambil buka Prezi ada buku paket ya, buku paket materi kita. Untuk mengganti, tentunya saya pilih salah satu template Prezi, pilih salah satu saja dulu, kemudian teks-teks yang ada di template kita ganti dengan kata-kata kunci yang ada di buku paket mata pelajaran kita gitu. Kemudian gambar-gambarnya kalau bisa capture langsung dari buku boleh, atau cari gambar online boleh, seperti itu. Itu saja Bapak Ibu yang perlu disiapkan. Jadi karena saya biologi, istilahnya jarang pakai teks-teks panjang ya, jarang pakai paragraf yang wacana. Kalau di bahasa itu lebih banyak menggunakan gambar. Tapi kalau Bapak Ibu yang bahasa atau yang mungkin matematika yang pakai rumus-rumus, itu di capture rumusnya atau wacananya, itu dikirim masuk ke melalui insert image tadi. Iya. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah sering pakai Prezi, nanti Bapak Ibu bisa mengeksplor lebih dalam, bukan hanya presentasi ya Pak, bisa dipergunakan untuk telekonferensi, terus membuat video yang gambar tulisannya jalan-jalan itu ya Pak ya. Nanti kalau sudah mengeksplor, nanti Bapak Ibu akan menemukan keseruan menggunakan Prezi ini. Tapi di workshop ini kita hanya membuat presentasi saja, begitu ya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu, saya yakin kalau sudah utak-atik satu template akan penasaran, karena banyak template gratis yang bisa diutak-atik, itu akan lebih keren lagi. Membuat poster pembelajaran boleh, membuat video pembelajaran boleh, membuat video tutorial juga boleh. Jadi
Bahkan kemarin saya ngutik-ngutik itu Pak Imron ketika belajar itu bikin video sayanya muncul terus ada tulisannya gitu ya, kayak berita itu gitu ya, asik banget. Boleh, itu di besi video ada template. Iya, Pak Sarwan, monitor. Ya, Pak, ayo Ya. dong, kasih lihat dong, Bapak udah bikin akun belum? Coba presentasi. belum bikin sih. Ya cobalah, kasih lihat. Berbagi Pak Imran, ini Pak Sarwan ini dari apa sih nyebutnya, baru ya, baru Iya, ya, kepala sekolah di SMP Negeri 3. Silakan Bapak, ini kepala sekolah yang rajin ikut workshop ini. Silakan Pak. Bapak share screen Pak. Klik share yang bawah tuh Pak, yang panah ke atas Pak. baru akun doang. Ya nggak apa-apa, coba. Apa ini bukan evaluasi, bukan ujian, Pak. Pak, nggak lagi saya hukum Pak. Maksudnya Bapak mempresentasikan, siapa tahu langsung jadi tugas Pak. Udah selesai tugasnya. Beliau juga guru IPA Pak Imron. Ini peserta Dupak Igita Kalar. Jadi saya tahu dia guru IPA karena tugasnya saya yang lihat. Ayo Pak Sarwan, klik share. Iya. Ayo, sesama guru IPA tuh sama Pak Imron. Ayo, siapa tahu bisa diskusi. Kalau sama saya nggak bisa, guru akuntansi soalnya. Enggak ya, laptop saya sudah. Bapak share dulu, klik share konten dulu di bawah. Ayo Pak Sarwan, siapa tahu nanti presentasi untuk jadi pengawas, naik jadi pengawas, saya buruan. Klik dulu share kontennya. Teman-teman pengen lihat akunnya Bapak. Tidak, ini saya buat di laptop sebelah. Saya sudah matikan. Aduh, itu tinggal Nggak bisa dibuka, Pak. Yang penting akunnya ingat, passwordnya ingat, itu bisa dibuka di laptop mana saja, di Oh, ini dulu ya. Baik Bapak, ini kan online. Bapak klik dulu start kontennya. Sip. ada ibu atau ibu ya, Ibu Mikli, ada lagi nih Ibu Mikli Desita. Nanya apa? Tunggu ya. Iya, saya tungguin Pak. Saya mah sabar menanti Pak. Beneran serius. Ya, Ada dari Jambi ya, keren. Maksimum berapa slide Pak? iya. Pak Imron, maksimum berapa slide? Untuk satu frame besar Paisy itu tidak ada batasan berapa topik atau slide yang kita masukkan. Cuma biasanya kalau sudah bertumpuk lebih dari 8 itu agak ribet juga susun geser kiri kanannya posisi itu. Jadi paling enak itu 5 sampai 8 saja. Kalau lebih dari 8, satu background tadi itu akan terlalu penuh. Otomatis kalau sudah terlalu penuh, yang kita korbankan itu ukuran dari hurufnya. Kita pasti perkecil. Kita juga perlu pertimbangkan tidak semua anak didik kita, tidak semua siswa kita membuka presi itu di laptop atau di komputer. Sebagian besar mungkin akan membuka di HP, hingga ukuran dari huruf perlu kita pertimbangkan. Jadi 5-8 itu sudah maksimal sekali. Ukuran hurufnya juga masih agak besar, masih muat. Kalau lebih dari itu, biasanya ukuran huruf kita korbankan jadi lebih kecil. Tampilan di HP otomatis semakin kecil lagi. Kalau bahasa Indonesia atau PKN yang mungkin banyak teks-teks panjangnya, itu kita perlu pertimbangkan teks panjang dengan ukuran huruf yang tetap
besar terbaca di layar HP. Baik. Pak, ini pertanyaannya masih nyambung. Kalau nambah template lain dalam satu project bisa nggak? Misalnya tadi pakai kupu-kupu, nambah pakai yang Nggak lain, bisa. nggak bisa ya? Ya, jadi satu template itu ceritanya satu background besar, satu template. Kalau mau pakai dua template, dua background, belum ada sih yang memproses menggabungkan dua template, belum ada. Tapi kalau saya biasa ada materi yang masih bersambung, saya alihkan ke template lain. Baik, ini ada pertanyaan berikutnya nih dari Bunda Siti Kalimah. Setelah selesai membuat presentasi, titel saya klik people, I share with continue, start you free trial. Terus muncul start you payment method, gimana tuh? Itu diabaikan saja untuk payment methodnya, untuk pembayarannya itu bisa diabaikan. Ibu bisa coba bisa share screen atau nanti di screenshot ya Bu, di screenshot kirim ke grup. Saya bantu analisa. Kayaknya Ibu kalau ada permintaan pembayaran, Ibu malah ada klik lagi. Karena sudah dimintai payment methodnya, pembayaran metode pembayarannya. Jadi harusnya diabaikan saja Bu. Diabaikan saja, langsung ke template-nya saja. Pak Sarwan, ayo dong. Itu di pojok kiri ada share, dipandu sama Pak Imron, ayo. Iya, dulu. Pak, nggak lagi dihukum Pak, ayo Pak. Saya Pak, kalau kepala sekolahnya bisa pakai crazy, saya yakin guru-gurunya ini pasti tak mau kan, pasti akan pakai crazy. Atau mungkin ada ketemu aplikasi yang lebih uang lagi. Katanya baru akun, ini sudah ada materi bahkan Pak. Makanya saya mah naikin dia mah suka begitu. Baru belajar. Ayo Pak, kepala sekolah coba. Tapi kayaknya Bapak ini buat dari ini tempat-tempat saya ya. Start from scratch ya. Iya, betul. Scratch kosong. Coba Pak pakai yang template Pak, coba Pak. Itu tutup dulu. Nah, kemana nih Pak? Kalau kita mau bikin baru berarti gimana nih? Di sini apa? Kalau misalnya yang titik 3 itu kan Scratch kosong ini, scratch kosong biasa butuh orang yang punya imajiner tinggi, punya kreativitas tinggi. Pak Sarwan, yuk kita mulai dari awal ya. Ayo Pak Imran kita pandu ya. Mulai dari mana nih? ya Oke, dari sini boleh. ini template ya Pak. Ini yang lebih bisa dikirim. Bapak ini di Prezi Design. Oh, Jadi template di Prezi Design beda dengan ada bedanya dengan Prezi Present. Kalau ini Prezi Design. ini buat ini apa infografis Pak. Ini menu yang ketiga. Oh, ini Pak yang dikit sebelah kiri ini. Naikin Yang coba. ini record. Harus yang mana Pak? Bukan ada tanda panah ke kiri ke kanan Pak. Ya, kembali dulu. Oh, ini Pak. Sabar Pak Sarwan, ayo. Nah, itu Prezi Design. Yang di bawahnya Pak, Prezi Present. Oh, yang ini Pak. Nah, Lalu Ini template-nya beda. Oke. yang Bapak sudah ada ini. Coba sedikit ke bawah Pak. ini. Scroll ke bawah. Yang mana Pak? oh ada es krim. Ada. Ke atas.
Ini template basic yang kayaknya semua pengguna pertama muncul ya Pak ya. Iya. Iya. Tapi boleh ini di create ya. Create Yang- core template. Iya. Jadi ingat-ingat nanti bikinnya dari yang ketiga ya Bapak Ibu ya, present. Ya betul ya Pak Imron ya. Crazy present kalau mau buat media presentasi pengganti PowerPoint, anggaplah gitu. Kalau crazy design kalau mau buat poster, buat flyer, Nah. buat infografis itu boleh di crazy Ini Pak design. Sarwan mana? Mau pakai template yang mana? Yang ada gambar sayanya Pak, yang ada gambar sayanya. Yang ini, yang Ya, ini. ya udah itu ada sayanya Pak, lagi main ski Pak. Iya. Ini nih di gunung Pak, di sekolah saya. Sekolahnya di gunung. Oh, Iya. Bapak lagi di gunung apa di rumah? Di rumah ini, Oh, di Bu. rumah, nggak di gunung Ya. ya. Nah, oke. Nah, ayo Pak Imron, silakan memandunya. Wow. Ini. Ada yang klik biru Pak yang di bawah use this template. Oh, yang ini Pak. Iya. Itu boleh ketik judul pelajarannya apa di situ. Materi apa. Saya sarankan pilih anyone on the web. Oh, yang ini Pak. Yang ini. Oke. Yang pilihannya itu tentu memastikan apakah file presentasi kita siapa saja yang bisa melihat. Iya. Kalau people yang pertama itu pilihannya menyentuh yang kita share linknya. Yang kedua siapa saja yang melihat link itu bisa Iya, iya. kasih loading ya. Masih Pak, ini lambat jaringan di sini. Bapak di baru bagian mana? Saya di Baru Kota Pak. Di ada tugu yang di tengah jalan, belok ke kiri. Baik. Kiri. Iya Pak, kira-kira 1 kilometer masuk. Ayo, ini udah milih anyone the web. Ngapain nih? Masih loading, masih Oh, loading. masih loading. Oke. Ya, siapa tahu saya diundang ke sekolahnya Pak Sarwan nih. Iya, singgah situ, hanya ke Baru. Atau lewat di Baru bisa singgah Pak. Itu. Kalau saya pernah workshop di SMP 1 di Pak Saina. Pak saya apa ya? Iya, saya. SMP 1 atau SMP berapa sih, Sen? P1 dulu Pak. Sekarang beliau SMP 1. Oh, Pak Saina kemana? Iya, dimutasi ke SMP 4. Oh, mutasi. Iya, Pak. Loadingnya lama juga ya? Iya, udah. Gimana ya? Setelah loading ini Pak, langsung bisa ini. Iya. Template-nya sudah langsung tampil penuh, full screen. Kalau template-nya sudah full screen, yang teks-teksnya itu bisa Bapak ganti, kecuali latar yang orang di pegunungan es itu background art yang tidak bisa kita ganti. Jadi yang step 1, step 2, step 3, step 4 itu bisa kita klik double, kemudian kita ganti teks sesuai. Di dalamnya itu ada lagi teks, jadi bisa di edit, tambahkan teks atau tambahkan gambar, buat sekali.
yang ada bisa diganti. Pak Imron sambil menunggu Pak Sarwan masih loading, ini ada pertanyaan di kolom chat. Pak, kalau mau bikin Iya. daftar akun apa ya? Langsung di crazy.com Ibu. Crazy.com. Lalu pilih get start. Jadi nanti untuk fase pendampingannya di grup WA, ini kan ada 3 fase. Fase buat akun, fase memanfaatkan template, dan fase mempublikasikan linknya. Nah, itu 3 tahap itu, 3 fase itu Bapak Ibu peserta mungkin akan saya dampingi satu persatu. Jadi yang nggak lolos fase buat akun itu akan saya dampingi sampai bisa buat akun. Selanjutnya sampai fase 2, fase 3. Baik, angkat aku jadi muridmu, Master. Ah. Tunggu Pak Sarwan lama banget loadingnya. Di request aja Pak. Iya. Coba di request. Refresh yang Anaknya mana? Pak Sarwan sudah rewel minta es krim. Refresh yang mana? Itu mah di anu. Mau beli es krim ya? Ini Aku di minta grup dong. peserta. Aku minta. Aduh. Refresh itu bukan yang tanda setengah lingkaran ya, sebelah panah kanan ya? Iya. Dia stop. Dia stop. Lagi es krim. Gara-gara tukang es krim salah tombol. Baik Bapak Ibu, ini ada yang grogi nih. Nggak apa-apa, nanti tinggal dilanjutkan. Begitu caranya ya Bapak Ibu ya. Nanti tinggal diedit saja Pak Sarwan. Sip. Sudah mau saya kerjain untuk presentasi. Atau ada teman yang ini yang sudah masuk edit. Coba buka lagi lah, share lagi lah. Coba share lagi. Belum. Sabar Ayo, ya, masih Nak. berputar. Es krimnya nanti ya, sabar ya Nak. Kalau deket saya kasih nih, saya ada es krim nih. Iya. Es krim. Ini bisa es krim nggak? Mas Sarwan jadi share screen nih. Ini jaringannya kurang bagus. Kurang bagus, baiklah. Baik Pak Imran, masih adakah yang mau disampaikan? Dari saya sih cukup. Nanti boleh kita lama-lama di grup WA. Mulai malam ini boleh. Besok malam juga boleh. Yang penting malam sore hari ya. Ya, setelah Ada ya. ada rekan kita yang di WIB waktu Indonesia Barat. Mungkin itu jadi saya tidak patenkan waktunya jam berapa. Pokoknya malam sore sampai malam. Kalau ada kendala silakan kirim ke grup WA peserta workshop donasi. Nanti kita diskusi di situ. Bapak Ibu peserta yang misalnya sudah bisa fase 1, itu boleh berbagi tips, boleh berbagi caranya ke peserta yang lain. Jadi kita tutor sebaya kita berlakukan di grup WA. Baik. Terima kasih Pak Imron. Terima kasih Pak Sarwan sudah mau menjadi tutor teman sebaya. Pak Imron, host saya pindahkan ke Bapak, nanti takutnya ada yang masih mau absen ya. Habis ini saya mau izin pamit. Saya closing dulu. Baik Pak Imron. Makasih. Mungkin ada closing statement sebelum saya tutup. Closingnya apa ya? Saya cuma mau berterima kasih kepada Bapak Ibu semua. Ini kegiatan donasi. Saya berterima kasih dikasih kesempatan berdonasi dengan ilmu yang saya miliki. Sederhana ini saya tidak mau bawa sampai mati. Saya donasikan juga. Mudah-mudahan
bermanfaat buat Bapak Ibu. Bukan Bapak Ibu yang mendonasikan rezekinya. Tentunya kita berharap donasi yang kita salurkan ini bermanfaat untuk korban gempa di Sulawesi Barat. Saya rasa itu saja. Selanjutnya saya kembalikan dulu ke Ibu Agus Nawati. Baik, silakan Bunda Agus Nawati. Sebelum saya tutup kegiatan ini, silakan Bunda. Mungkin masih mau ada yang disampaikan? Alhamdulillah, saya kira demikian Bunda. Saya sangat mengapresiasi dan alhamdulillah bersyukur sekali bisa berbagi bersama dengan Bunda dan juga Pak Imron bersama dengan Bapak Ibu guru hebat se-Indonesia. Mudah-mudahan apa yang sudah diberikan sudah dipaparkan oleh Pak Imron tentang presentasi online melalui dengan Prezi bisa berguna dan bermanfaat untuk kita semua insyaallah. Amin. Amin ya robbal alamin. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Selesai sudah kegiatan kita membahas tentang presentasi menggunakan Prezi yang dibawakan oleh Pak Imron Rosadi. Nanti selanjutnya akan dibimbing di grup WA begitu ya. Saya mohon maaf jika memandu acara ini ada kekurangan karena tadi mah hanya pengen ngintip-ngintip aja, tapi karena Bu Maisyurinya terkendala jaringan, nggak apa-apa lah. Kita saling meringankan. Baik. Saya Umi Tirolstari dari Kota Bogor undur pamit dulu. Kita ketemu lagi di kesempatan yang lain. Terima kasih banyak Bunda ya. Saya mohon pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. makasih banyak Bunda. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.